Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online teknik komputer jaringan. Dengan online siapa takut? Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di pembelajaran online hari ini. Materi untuk hari ini adalah kita akan belajar bagaimana cara menginstal Microsoft Windows ya. Salah satunya adalah yang umum kita gunakan adalah Windows 10. Dalam pembelajaran ini kita menggunakan aplikasi bantu yaitu virtual machine. Seperti biasa, awas, virtual machine itu sangat dibutuhkan sekali oleh seorang TKJ ya. Maka itu jika kalian belum paham tentang virtual machine, salah satunya adalah yang saya gunakan adalah VirtualBox. Silahkan tonton video sebelumnya tentang VirtualBox atau virtual machine. Baik, kita langsung saja biar tidak lama menunggu. Seperti biasa, sebelum kita menginstal, kita harus mempersiapkan dulu sistem operasi yang akan kita install. Di sini kita akan mempersiapkan adalah file Windows 2010 atau Windows 10 ya, yang sudah dalam bentuk ISO. Nah, ini filenya seperti ini. Kita coba dicek apakah sudah ada. Cek dulu ya. Nah, ini Windows. Nah, ini ya. Kebetulan di sini sudah ada Windows 10 ya, file ISO-nya yang untuk kita install. Oke, langkah selanjutnya kita mulai saja dengan cara klik tombol new, kemudian kita buat namanya adalah Windows 10 ya. Oke, kita langsung saja Windows 10. Di sini kebetulan ada versinya versi 64 bit ya. Kalau misalkan kalian mendukung komputernya sudah disetting bisa membaca sistem operasi dengan 64 bit, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, silahkan kalian gunakan yang versi 32 bit ya. Itu tergantung ISO-nya juga, tergantung file ISO-nya juga di sini. Nah, di sini apakah mendukung 32 atau 64? Kita bisa lihat di sininya nih. X64. Kalau ada tulisan 64, itu berarti sistem operasi tersebut adalah sistem operasi dengan sistem 64 bit. Nah, beda misalkan dengan yang versi 32 atau X86. Nah, ini. Kalau ada X86 64 berarti ini bisa 2, bisa 86, bisa 64 ya. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, setelah selesai memberi nama, baru kita klik next ya. Oke, kita memorinya sesuaikan saja 200 atau 2 GB ya, 2048 MB. Kita lanjut ke untuk create virtual hard disknya standarnya 50 GB. Untuk ini biarkan saja 50 GB, biarkan standar default saja. Kemudian klik next, create ya. Pada hard disk tipe file seperti biasa kita pilih FDI saja. Virtual disk image kita pilih, kemudian kita next. Pada storage physical hard disk dynamic allocatednya biarkan saja, kita next. Selanjutnya langsung saja kita klik create. Oke, persiapan pada instalasi Windows 10 sudah siap. Langkah selanjutnya seperti biasa kita cek dulu pada sistem. Klik di sistem untuk mengatur boot ordernya. Kita pilih boot order yang pertama adalah hard disk, taikan ke atas. Kemudian yang kedua adalah optical, taikan ke atas seperti ini ya. Oke, kalau sudah silakan kita pilih storage ya. Kita lanjut ke pilih storage. Nah, di storage ini kita masukkan Windows-nya di posisi CD-ROM. Nah, ini ada CD-ROM, ada tulisan empty, klik empty-nya, kemudian masukkan ISO-nya. Nah, kita sudah siap ya. Kalau kita mau pilih dulu boleh, choose dulu,
pilih di Windows 10 yang sudah kita siapkan. Oke, baru oke. Persiapan untuk Windows 10 ini sudah selesai. Kita tinggal langsung saja melakukan instalasi. Oke. Gimana caranya? Ya kita tinggal klik saja langsung start. Ya. Kita klik start saja. Oke, kita perbesar dulu ya. Ini klik start. Nah, di start, silakan. Mudah-mudahan tidak ada crash. Oke. Nah, ini kita perbesar ya, kita perbesar dulu layarnya. Nah, ini proses instalasi sedang berjalan. Nah, di sini mulailah kita akan masuk ke tampilan Windows Setup ya. Di Windows Setup ini perhatikan bahasanya dulu. Apakah kita mau menggunakan bahasa? Kita kalau standar langsung saja ya, bahasa yang akan diinstal menggunakan bahasa Inggris. Kemudian waktu, nah ini waktu dan format uang. Nah, kalau kita di Indonesia bolehlah kita langsung saja cari Indonesia. Oke, kita cari Indonesia. Oke ya. Nah, Indonesia ya, kemudian keyboardnya US, biarkan saja, baru kita klik next. Oke, nah di sini untuk pemula, karena posisi harddisknya masih kosong, belum bekas OS yang lain atau upgrade dari Windows 7 atau dari Windows 8, beda lagi nanti formatnya ya. Karena kita posisinya harddisknya kosong, belum ada apa-apa, kita langsung saja klik install now. Oke ya. Ini proses instalasi ini cukup lama, tergantung spek komputer ya, tapi biasanya standarnya adalah 10 sampai 15 menit ya. Jadi ada beberapa prosesnya. Ada beberapa proses yang harus kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan nih. Ada proses upgrading atau custom ya. Nah, kalau upgrading gimana? Upgrading itu artinya jika harddisk kita sudah ada Windows-nya. Nah, seperti tadi dari Windows 8 ke Windows 10 atau dari Windows 7 ke Windows 10. Tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Tidak bisa langsung ya. Nanti kalau tidak dipenuhi bisa error. Oke. Kalau yang pemula yang mana? Ya udah, kita kalau pemula ini aja. Kita pilih custom saja ya. Kita klik custom. Di sini ada drive atau harddisk yang terpasang sebesar 50 GB. Ya, oke, kita di sini sudah tidak ada, langsung saja klik next. Nah, udah, ini sedang proses menunggu. Nah ya, proses menunggu, proses instalasi, maksudnya kita yang menunggu. Nah, sambil nunggu, kalau kalian merasa jenuh ya boleh sambil baca buku, atau kalau di rumah ya silahkan sambil ngopi-ngopi, enjoy, relax ya. Karena pekerjaan TKJ itu sebetulnya kalau dibilang 80% dikerjakan oleh komputer, 20% oleh manusia. Makanya kita harus harus terbiasa dengan pekerjaan menunggu. Nah, supaya tidak bosan seperti kita, atau ada pekerjaan lain silakan ya. Nah, oke. Nah, ini karena proses ini menunggu ini cukup lama, kita bisa percepat saja dulu ya. Kita percepat nanti sampai ke prosesnya selesai ya. Oke. Nah, ini sudah proses menunggunya sudah selesai. Nah, ya kita proses instalasi awalnya atau proses kopinya sedang berjalan dan sudah selesai. Nah, kita butuh restart ya. Oke, biarkan saja komputer berjalan sesuai kondisinya. Sebetulnya install Windows 10 itu sangat mudah sekali ya, berbeda dengan pada saat dulu OS sebelum-sebelumnya.
seperti OS 7, Windows 7 atau Windows sebelum Windows 7 itu ada Windows XP, itu lumayan agak ribet gitu, bukan agak ribet, agak panjang langkah-langkahnya ya. Tapi ada beberapa kalau di Windows 10 itu disederhanakan, sebetulnya disederhanakan, tidak begitu sulit ya. Jadi bagi siapapun juga mudah untuk melakukan install. Cuma mungkin kalau kita langsung di lapangannya, itu ada teknik-teknik tertentu ya, ada teknik-teknik tertentu dalam proses penginstalan. Biasanya ada yang bisa menggunakan menggunakan flash disk, ada yang menggunakan CD atau DVD, tapi sekarang DVD jarang ya, biasanya kita menggunakan flash disk. Ada juga teknik penginstalan ekstra cepat ya, namanya GHOS ya, proses ghosting atau proses copy Windows, copy sistem, copy hard disk. Nah, itu ada. Nanti kita bahas sambil jalan ya. Sekarang kita belajar pelan-pelan, bertahap. Yang penting kalian ilmunya dapat, terus pahami. Karena kita nggak bisa untuk menjadi bisa itu, nggak bisa cukup satu kali, harus berulang-ulang. Dan sekali lagi, jangan takut salah ya, jangan takut melakukan kesalahan, apalagi dengan komputer, karena kesalahan dalam komputer itu gampang. Standarnya kalau komputer error ya tinggal diinstal ulang, biayanya juga tidak mahal. Beda dengan teknik yang lain. Kalau belajar motor, belajar mobil, ngebongkar motor, ngebongkar mobil, salah saja kalian membongkar, bautnya tertinggal di dalam, wah besar biayanya ya. Kalau komputer enggak, errornya komputernya, misalkan programnya hilang ya, kalau programnya hilang lagi belajar ya tinggal install ulang aja lagi, jangan takut ya. Oke, nah ini proses ini juga lumayan cukup lama ya. Nah, sambil nunggu ya, lihat, kita perhatikan seksama proses instalasinya ya. Nah, oke. Nah, ini udah booting yang kedua, yang tadi udah selesai sistem kerja ya. Kita tunggu saja, sambil nunggu, sambil minum kopi, sambil ngobrol. Itu enaknya seorang bekerja di komputer ya. Jadi apalagi pekerjaannya ngeinstal terus, wah enak banget. Satu kali ngeinstal itu biasanya lumayan nih biayanya. Kalau misalkan kita sudah punya langganan, pekerjaan kita bagus, menginstal komputer itu minimal hanya Windows saja itu 50 sampai 100 ribu ya. Tapi ya biasalah kalau orang Indonesia mah Windowsnya bajakan ya, jangan. Kalau untuk perusahaan jangan ya. Nah, ini masuk ke tampilan pertama. Ya, kita untuk pemula use express setting saja ya. Kita biarkan settingnya menggunakan sistem yang sudah ada. Apa saja yang disetting di sini, kalau kita customize boleh dilihat customize seperti apa. Di sini ada personalisasi personal ya, data personal dan segala macam. Kita location dan segala macamnya biar otomatis ya. Kita boleh ini tinggal next ya. Di sini banyak banget ya kalau mau custom, kalau mau diatur-atur. Udah, kalau yang paling gampang kita express saja, express setting, klik. Di sini ada ini ya, menunggu. Enak kan? Inilah kalau install Windows. Tapi walaupun gampang, banyak orang yang nggak bisa. Padahal ini prosesnya gampang, tapi kadang males. Nah, itulah kesempatan seorang TKJ memanfaatkan kondisi tersebut. Kondisi malesnya diambil jadi peluang untuk mencari uang ya. Nah, oke, di sini ada ya. Choose how you will connect. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita
kamu dapat mengkoneksikan Windows 10 ya, menggunakan salah satu di antara dua ini. Apakah menggunakan Azure Active Directory, artinya ini Windows ini akan terhubung secara update ke sistem Windows yang ada di dunia ya, menggunakan sistem server Azure yang ada di Microsoft, atau kita menggunakan local Active Directory domain. Nah, karena kebetulan ini Windows maaf ya, ini terhubung ke internet ya, silakan. Ini biasanya layanannya berbayar ya. Nah, ini alangkah baiknya sebetulnya sih kita pilih saja lokal aja ya. Kamu bisa meng-setup local account sekarang. Nah, domain setting kita pilih ini aja. Nanti kalau ini bisa terdeteksi ya, bisa office-nya segala macam bisa diberikan secara promo dan segala macam. Tapi untuk berbayar, untuk awal kita join lokal aja, join lokal Active Directory domain, baru kita klik next. Nah, silakan di sini diisikan create account for this PC. Apa itu account? Account itu ya data pribadi ya, data pribadi pengguna, siapakah yang menggunakan PC ini ya. Kita kasih aja namanya misalkan siswa ya, atau nama bapak sendiri aja ya. Oke, namanya. Kemudian di sini password. Nah, kadang kita biasanya password itu sering diremehkan. Wah, biar nggak ribet jangan pakai password. Nah, awas, hati-hati, password diusahakan gunakan ya. Karena kerahasiaan komputer kita itu salah satunya ada di password. Oke, kita coba aja password ya, sementara yang gampang aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalian password diusahakan buat ya, jangan ini ini password hintnya kata kuncinya ya, angka. Oke, baru kita klik next. Ya, sangat gampang. Nah, di sini meet Cortana, udahlah, kita Cortana misalkan. Kalau hey I'm Cortana ya, kalau pencarian, searching, cuaca dan segala macam ini akan dipandu. Oke lah, tidak saat ini ya, tidak saat ini. Ini biasanya alat bantu untuk Microsoft Edge. Jadi kalau dulu Internet Explorer pada Windows 7 yang sudah diinstalkan, kalau di sini adalah pada Microsoft Edge. Ya, kita not me now aja lah. Kita pilih not me now, tidak menggunakan Cortana ya. Cortana itu macam apa ya, seperti panduan atau asisten pribadi. Nah, ini udah masuknya. Hai lagi, we are happy you are here. Oke ya, silakan kalian orang TKJ harus bisa komputer, harus bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggrisnya minimal yang sederhana aja, bahasa Inggris yang ada di komputer. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris yang tidak ada di komputer, ya ngeri juga. Walaupun komputer bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi minimal ngertilah bahasa Inggrisnya ya, karena ada bahasa Inggris yang teknik yang sulit untuk diterjemahkan ke dalam komputer atau menjadi rancu ya, Oke ya, ini proses menunggu ini lumayan panjang juga ya, apalagi terkonek ke internet. Kita sambil nunggu, kita percepat aja ya. Oke. Nah, udah selesai ya. Nah, kalau prosesnya tadi sebetulnya kalau ditunggu itu sekitar lumayan lama, 3-4 menit ya, lumayan, itu tergantung prosesnya. Ini proses install Windows sudah selesai. Ini jadinya gampang kan? Nah, gampang sekali ya. Kita coba apakah aplikasi yang ada di Windows itu seperti apa ya. Kalian seperti biasa ya, silakan kalian klik start, dicek untuk aplikasi yang sudah terinstalnya. Di sini kalau ada tanda
panah berarti ini prosesnya di download, harus di download ya. Di sini ada Microsoft Edge, ini bawaan, jadi aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah include, sudah dibawa langsung atau sudah terinstall pada Windows 10. Salah satunya adalah Microsoft Edge atau kalau dulu Internet Explorer ya. Di Windows 7, Windows 8 itu masih namanya Internet Explorer. Kemudian ada aplikasi foto, kemudian untuk mendengarkan musik, untuk nonton video, kemudian di Office. Nah, Office juga ini harus diinstal ya. Walaupun ada Get Office, ini install, di download dulu. Tapi promo biasanya. Kemudian aplikasi lain apa? Nah, di sini ada Map juga ya, ada Map, peta ya. Ada aplikasi peta seperti halnya Google Map ya. Microsoft juga punya produk Map. Nah, ini kita uji coba. Nah, welcome to new Map app. Let's go. Nah, sambil jalan aja lah. Kita coba sambil jalan, kita cek lagi aplikasi yang lain. Nah, di sini ada kamera ya, kalender. Kemudian aplikasi standar ya, ada kontak. Ada kemudian apalagi ya standar lah, standar. Ini ya game juga masih solitaire ya, Microsoft Solitaire Collection ya. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini proses instalasi sudah selesai. Baik teman-teman, itulah proses instalasi Windows 10 yang sudah kita lakukan. Semoga dari pembelajaran ini minimal kalian sudah bisa menginstal Windows di menggunakan virtual mesin ya, Windows VirtualBox untuk pembelajaran di jurusan TKJ. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk teman-teman kita. Bagi teman-teman kita yang membutuhkan, silakan berbagi ilmu dengan teman ya. Berbagi itu pekerjaan yang sangat mudah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.